Halo Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal atau membuat ulangan yang dikirim ke siswa. Yang pertama kita login dulu sebagai guru. Nah ini. Nah terus yang kedua itu adalah menu ujian. Menu ujian kita masuk ke bank soal. Nah ini bank soal, saya ulangi lagi, kita masuk menu ujian, lalu masuk ke bank soal, lalu tambah paket. Nah ini tambah paket. Terus nama paketnya itu apa, misal ulangan 1 misal. Nah, misal terus gurunya, guru pilih mata pelajarannya itu apa, tingkatnya itu untuk tingkat berapa. Soal ini untuk tingkat berapa, kelas 7 apa kelas 9. Ini kebetulan saya pakai akun guru yang mengajar di 2 tingkat. Ini saya pilih kelas 7, jurusannya semua. Nah ini kelas, karena ini mengajar di 2 tingkat, ini tingkat kelas 7, kelasnya kalau kita klik semua, nanti akan terdistribusi ke semua kelas yang jenengan ajar. Jadi A, B, C, D. Nah ini A, B, C, D. Kalau kita tingkatnya kelas 7. Terus jumlah soal isinya itu berapa? 4. IC-nya itu misal kita 1 saja. Misal ini kita simpan. Jadi Bapak Ibu untuk melengkapi data guru, mata pelajaran, tingkat, jurusan dan kelas, kita klik simpan. Paket soal berhasil disimpan, kita kembali. Nah ini nanti akan Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini. Tampilan paket soalnya itu apa, tingkat jurusan itu kelas 7 semua, kelas 7 AB, mengajar di mana jenengan tadi. Terus status, yang kanan itu ada edit paket soal untuk mengedit soal. Yang kedua itu untuk mengimpor kunci dari Excel, template Excel. Yang ketiga ini adalah isi soal. Berikutnya itu adalah pengaturan ini untuk memasukkan kunci. Nah ini terus kanannya ini ada gambar mata, ini untuk mengecek apakah soal-soalnya sudah masuk atau belum. Yang kanannya lagi ada copy paket. Ini misal jenengan buat 1 soal, mau di copy ke kelas mana atau ke tingkat mana, nanti tinggal ini. Terus berikutnya edit jadwal. Terakhir ini mengecek siswa siapa yang sudah mengerjakan atau yang sudah mengikuti ulangan harian atau ulangan tadi ini, ulangan harian ini. Langsung saja sebelum kita memasukkan soal, kita buat templatenya dulu. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya soal, tinggal copy paste. Saya kasih contoh. Ini saya browsing contoh soal teks narasi misal. Nah ini tinggal kita copy saja. Kalau Bapak Ibu sudah ada soal yang ada di Word atau file Word, tinggal copy blok seperti ini. Kita copy, lalu kita masuk paste ke Word. Nah ini seperti ini. Setelah kita paste di Word, pastikan Bapak Ibu membuat normal dulu. Kalau biasanya Bapak Ibu itu soalnya dari data Bapak Ibu itu ada bullet and numberingnya, kita hapus dulu atau kita buat normal. Caranya klik Ctrl A seperti ini. Berarti artinya itu adalah kita memilih semua, lalu kita pilih normal. Nah ini artinya bullet and numbering yang
kita copy itu sudah tidak ada. Jadi seperti ini. Takutnya itu kalau tidak kita normal, Bapak Ibu misal membuat angka 1 titik itu titik spasi langsung ngejlong kanan jauh, makanya kita normal dulu. Terus kaidahnya yang pertama itu adalah Bapak Ibu wajib memberikan angka key 1 titik spasi, 1 spasi mawon. Jadi titik spasi dengan 2 spasi juga tidak mau, tanpa spasi nanti juga tidak mau. Artinya key 1 itu untuk soal nomor 1, key 2 untuk soal nomor 2, key 3 untuk soal nomor 3, key 4 untuk soal nomor 4, key 5 untuk soal nomor 5, dan seterusnya. Lalu berikutnya itu adalah optionnya itu AA titik spasi, BB titik spasi, CC titik spasi, DD titik spasi, dan diakhiri bintang 3. Wajib setiap nomor soal wajib diakhiri dengan bintang 3. Edit dulu sampai 4 soal. BB titik spasi, CC titik spasi, DD titik spasi, dan diakhiri bintang 3. Nomor 3 juga sama, Q3 titik spasi, AA titik spasi, artinya untuk option A, BB titik spasi, DD titik spasi, dan diakhiri bintang 3. Nomor 4 juga sama, dan diakhiri dengan bintang. Nah, ini untuk nomor 5. Untuk nomor 5 karena tadi kita membuat 4 soal IC, 1 soal 4 soal pilihan ganda, 1 IC, kita nomor 5-nya kita lanjut Q 5 titik contoh spasi contoh soal esai. Misalnya peta adalah, nah ini kita tambahkan X 5 kali. X 5 kali ini artinya adalah X nya itu adalah tempat untuk menjawab siswa atau kolom untuk mengetik jawaban. Terus jangan lupa diakhiri dengan bintang 3 seperti ini. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan, yang perlu di garis bawahi itu adalah Q 1 titik spasi, spasinya 1 spasi, 2 spasi tidak bisa, tambah spasinya nanti juga nggak bisa. Setelah ini template sudah benar, kaidahnya seperti ini wajib. Oh iya, ini saya hampir lupa, apa itu namanya, soal gambar ini, misal. Jadi ini kursornya pastikan terserah di mana gambarnya mau ditaruh mana. Caranya memasukkan gambar ya, kita klik insert, lalu picture, kita picture, cari gambarnya ada di mana. Nah ini misal ini gambarnya ini. Nah ini kalau sudah kita kontrol A, kita copy lalu masuk ke portal guru lagi. Nah ini yang tadi ada aksi upload kunci, tambahkan soal. Nah ini kita tambahkan soal, kita pilih tambahkan soal, kita paste di sini, Ctrl V wajib, soal template
yang sudah kita buat sesuai dengan kaidahnya. Kalau tidak seperti itu tidak mau. Nah, ini setelah itu kita klik proses. Nah, di sini nanti akan muncul satu. Ini satu kotak itu untuk nomor 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 dan kotak 5 ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu masih bisa mengedit soalnya. Misal kalau ada yang salah atau mau menambahkan bisa, atau menambahkan video soalnya juga bisa. Di sini nih caranya sama. Coba kita nomor 3 kita mau tambahi video dari YouTube. Nah, coba kita besarkan ya. Ini soal nomor 3 nih. Ini cari YouTube. Bapak Ibu cari YouTube. Coba kita cari YouTube, lalu kita klik kanan salin kode smart, lalu kita paste di soal tadi. Kita search, kita taruh di sini. Nah, terus sama halnya Bapak Ibu, ukurannya diganti, jadi nanti soalnya bisa berupa video. Lalu kita search lagi. Nah, ini muncul iframe. Jadi nanti soal nomor berapa ini? Nomor 3 nanti ada videonya. Nah, ini setelah dirasa cukup, untuk kita klik simpan, oke. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, coba kita cek di gambar mata apakah soal ini sudah masuk atau belum. Nah, ini soalnya sudah muncul nih. Nah, ini kalimat berikut. Nah, ini ada fotonya tadi, not found tadi muncul. Nomor 2. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 ada videonya. Misal mau menyertakan soal berupa video bisa. Nah, oke. Nah, ini soal sudah masuk. Nah, kita berikutnya itu adalah mengisi kuncinya. Jadi mengisi kunci itu ada 2 cara. Yang pertama dengan manual, dengan cara klik satu-satu. Yang kedua itu adalah menggunakan template Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal menulis kuncinya di situ lalu upload. Nah, ini yang pertama itu kita memasukkan kunci secara manual atau dengan cara satu-satu tadi. Jadi kita klik pengaturan. Nah, ini kita memasukkannya di sini satu-satu. Nomor 1, jenis soalnya pilihan ganda. Acak soal ini artinya soal nomor 1 ini, kalau semua soal kalau kita acak, kemungkinan saya sebagai siswa mengerjakannya itu nomor 1-nya dapat nomor 4 ini, kemungkinan kalau kita acak, atau nomor 2 atau dan seterusnya karena kita acak. Kalau tidak kita acak, jadi urut seperti ini, nomor soal yang tampil di siswa. Terus kuncinya itu apa, A, B dan seterusnya, bobotnya berapa, KD-nya. Kalau misal kita pilih 1 semua, atau nomor 1 sampai 5 itu KD 1, nomor 6 sampai 10 itu KD 2, itu nanti di halaman nilainya itu nanti mengelompok dia. KD 1 nomor 1 sampai 5, karena KD 1 nanti urut nilainya mengelompok gitu. Kalau misal jenengan semua soal diisi KD 1, jadi nanti juga urut. Terus berikutnya itu bobot A. Kalau misalnya jenengan mau mengisi semua jawaban ada nilainya, itu nih di sini bobot A. Jika siswa jawab A nilainya berapa, jawab B bobotnya berapa, C bobotnya berapa, D bobotnya berapa. Kan tetapi jangan sampai lupa jenis soalnya jenengan rubah ke sama pilihan ganda, jenis penilaiannya ini jenengan rubah ke multi bobot. Kalau misal Bapak Ibu mengisi setiap jawaban ada bobotnya. Nah, ini kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diisi bobotnya per jawaban, itu pilihannya adalah bobot tunggal ini.
Nah itu sampai nomor soal 2, 3 dan seterusnya. Nah untuk soal nomor 5 itu juga sama. Soal nomor 5 jenis soalnya pilih isai, terus kuncinya itu apa. Kalau misal jawaban pasti bisa dimasukkan, kalau tidak juga gak perlu diisi juga gak apa-apa, karena itu nanti koreksinya subjektif isai. Tapi kalau jawabannya pasti 200, 1, 2, 3, 4, 5 angka ataupun apa, itu bisa diisi kuncinya di sini. Terus jenis penilaiannya kita pilih isai. Nah ini untuk, lalu kita klik simpan. Nah ini adalah cara kita memasukkan kunci jawaban secara manual. Nah itu. Nah sekarang kalau kita memasukkan kunci secara otomatis atau upload dari template Excel, Bapak Ibu tinggal ini diarahkan ke template kunci seperti ini, kita klik. Nah ini kunci jawaban 2, ini templatenya, coba kita buka. Nah akan seperti ini templatenya. Nah ini soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tadi kita cukup 5 soal. Nah ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jenis soal ini adalah tingkat kesulitan. 1 itu sulit, 2 mudah, 3 itu sedang, 3 itu mudah. Jenis jenis soal itu 1 itu untuk pilihan ganda, 2 ini untuk isai. Kategori ini berikutnya itu kategori ini. 1 itu mudah, 2 itu sedang, 3 itu sulit. 1 itu sulit, 2 sedang, 3 mudah, kira-kira itulah kategorinya. Terus acak soal, kalau misal Bapak Ibu mau mengacak soalnya itu di sini. T itu untuk tidak, A itu untuk acak, untuk mengacak soal. Nah, seperti ini. A itu untuk acak soal, T itu untuk tidak. Terus kunci pilihan gandanya itu apa? Nomor 1A, misal nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D. Karena nomor 5 isai, kita masukkan kuncinya di sini. Nah, nanti kalau jawabannya soalnya yang jawabannya itu pasti, itu bisa diisi. Nanti sistem akan mengoreksi secara otomatis. Nah itu karena terus bobotnya ini berapa? 10 misalnya. Terus kalau misal mau masukkan bobot tadi, bobot itu di sini, setiap jawaban ada bobotnya tuh di sini. Nah ini kalau tidak kita hapus saja. KD nya itu kita buat sama juga bisa, semua jawaban itu KD 1 misalnya. Terus jenis penilaian juga sama, ini 1 itu pilihan ganda, 2 itu untuk isai, 3 itu untuk multi bobot tadi. Kalau misal ada bobot A, B, C, dan bobotnya itu kita pilih yang 3. Setelah itu kita simpan filenya. Bapak Ibu diingat-ingat di mana tempatnya. Setelah itu kita upload kunci. Nah ini impor kunci, choose file. Nah, oke. Nah ini filenya kunci jawaban 2. Nah ini tinggal kita import. Nah jumlah data yang sukses diimport 10. Nah ini, jadi ini sudah berhasil kita import. Coba kita cek di gambar mata bisa. Nah ini kuncinya A nomor 1, nomor 2 kuncinya B, dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu sudah selesai membuat template, memasukkan soal. Yang ketiga, memasukkan jawaban. Nah ini berikutnya Bapak Ibu, kalau ingin memunculkan ujian ini ke anak-anak, itu tinggal kita aktifkan saja
untuk ulangan ini, jenis ulangan kita aktifkan saja. Kita aktifkan saja, aktif seperti ini. Lalu kita klik gambar kalender. Ini soal mau diujikan kapan, misal tanggal berapa, jam berapa, dan seterusnya. Kita klik, nah ini gambar kalender, kita klik OK. Nah ini nama ujiannya ulangan 1 misal. Nah, sesinya berapa, misal 1 boleh. Terus tanggalnya, tanggal berapa ujiannya. Terus jam mulai tesnya itu jam berapa. Kalau misal mulai jam 8.00 mulai, baru nanti siswa bisa mengerjakan jam 8. Kalau misal kita 00 seperti ini, bebas itu untuk jamnya. Terus durasi tesnya itu berapa menit. Toleransi terlambat itu siswa terlambat mengerjakan itu berapa menit. Misal kita set jam 8 ini mulai, kalau toleransi terlambatnya kita isi 5 menit, jam 8:05 itu sudah dianggap jam 8 lebih 6 detik 5 menit itu sudah dianggap terlambat, siswa tidak bisa mengerjakan. Kalau jenengan isi batas logout juga sama. Ini kalau misal kita isi durasinya 60, kita isi 30 menit. Kalau siswa belum menjalani waktu 30 menit, siswa belum bisa logout meskipun siswa sudah selesai mengerjakan soal. Berikutnya adalah token ujian. Ini token ujian bebas Bapak Ibu, otomatis atau diketik manual bisa, atau kosongi nanti otomatis. Misal ganti otomatis, kita iya atau tidak terserah. Kalau tidak nanti tokennya itu terus sampai selesai, atau kita ganti otomatis, nanti otomatis ganti-ganti tokennya. Coba kita klik rilis token. Nah ini jadwal berhasil disimpan. Untuk token nanti otomatis muncul di siswa, kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa cek di gambar, nah ini kaca ya merah, kaca besar. Ini untuk mengecek nama siswa siapa saja yang sudah mengerjakan, nama siswa, kelasnya kelas berapa, status ujiannya sudah selesai atau baru mengerjakan, itu di sini nanti. Nah, terus laporan hasil untuk mengambil nilai. Ini kan belum ada yang ujian ini. Kalau sudah ada ujian nanti munculin ulangan paket soal ulangan 1, laporannya nanti di sini muncul. Bapak Ibu tinggal download. Kira-kira itu Bapak Ibu. Kalau ada masih bingung bisa ditanyakan ke saya langsung, bisa, Jabri bisa. Nah, itu tadi adalah tutorial pembuatan soal.